Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Kita ketemu kembali di minggu kedua di bulan Juli ini dengan saya Kak Ika sebagai pelayan firman kalian. Hari ini kita tidak sendiri, kita juga ditemani oleh teman-teman kalian juga, yaitu ada Moreno, ada Feldi, dan ada Lia. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mempersiapkan terlebih dahulu bacaan kita hari ini yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Kita sudah siapkan ya, sudah dibuka. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Baiklah adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, Kak Ika ajak adik-adik di rumah untuk membuka Kidung Muda Mudi. Kita akan menyanyi bersama-sama dari Kidung Muda Mudi nomor 34 bait pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena begitu besar kasih karunia Kau berikan kepada kami semua. Kita bisa bertemu kembali ya Tuhan bersama adik-adik yang lain ya Tuhan, walaupun dalam ibadah virtual. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu. Satukan pikiran kami dan hati kami ya Tuhan, sehingga kami bisa mengerti rencana-rencana-Mu yang indah bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, adik-adik sekalian, kalau berbicara mengenai kota pelabuhan, Kak Ika mau tanya kepada kalian yang ada di rumah, kira-kira apa 2 ciri utama kota pelabuhan? Ya, kalian pasti sudah bisa menjawabnya ya. 2 ciri utama kota pelabuhan yaitu kota pelabuhan identik dengan pertama, yaitu pusat perdagangan. Yang kedua, kondisi masyarakat yang kompleks. Kenapa kompleks? Karena kota pelabuhan masyarakatnya berasal dari bermacam-macam daerah, dengan bermacam-macam latar belakang, dengan bermacam-macam kebiasaan beserta adat istiadat, berasal dari bermacam-macam kebudayaan yang berbeda. Efek dari itu semua adalah di kota pelabuhan, satu, tingkat kriminalitasnya cukup tinggi. Yang kedua, karena merupakan pusat perdagangan, secara tidak langsung segala sesuatu serba ada. Dan yang ketiga, sebagai pusat perdagangan,
maka akan banyak sekali barang-barang mewah yang beredar. Hal itu menyebabkan kota pelabuhan masyarakatnya cenderung tumbuh menjadi masyarakat yang konsumtif. Nah, kondisi kota Korintus pada saat itu tidak berbeda jauh dengan kota pelabuhan yang kayak sebutkan sebelumnya, yaitu Korintus sebagai kota pelabuhan juga sebagai pusat perdagangan, sehingga masyarakat Korintus terbentuk dari bermacam-macam latar belakang yang berbeda. Sehingga pada saat itu kondisi masyarakat kota Korintus pada umumnya mereka adalah masyarakat yang gemar berfoya-foya, gemar memiliki barang-barang yang mewah, kemudian kehidupannya juga konsumtif, dan juga tidak kalah dari itu semua di dalam masyarakat Korintus tumbuh ajaran-ajaran baru. Karena kondisi-kondisi yang kayak sebutkan tadi, Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat Korintus. Nah, surat Rasul Paulus ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di situ di dalam suratnya Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat Korintus bahwa pertama, jemaat Korintus telah menerima anugerah Allah berupa kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan. Yang kedua, sebagai umat yang telah menerima karunia Allah, mereka dipanggil dan dipilih oleh Allah, maka mereka harus hidup seturut dengan kehendak Allah. Artinya, jemaat Korintus tidak hidup sama seperti masyarakat Korintus pada umumnya, yaitu masyarakat yang pertama senang berfoya-foya, hidup konsumtif, dan ketiga jiwa konsumerismenya sangat tinggi. Bagian kedua dari surat Rasul Paulus ini yaitu ayat 4 sampai dengan ayat 9. Di situ Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus bahwa mereka kaya dalam Kristus, kaya pengetahuan akan Kristus, kaya bersaksi tentang Kristus, dan kaya hubungan yang harmonis dengan Kristus. Dan Rasul Paulus sangat bersyukur akan hal itu. Nah, dari bacaan kita hari ini, Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa satu, karya keselamatan yang sudah kita terima sejak dari kandungan harus kita syukuri dan kita pelihara dengan cara hidup seturut dengan Allah. Kalau bagi taruna-taruni sekalian di rumah, hidup menurut yang seturut dengan kehendak Allah contohnya seperti apa ya? Contohnya, kalian bisa bersaksi dalam tingkah laku kalian sehari-hari. Contoh kecilnya, di dalam lingkup keluarga saja, kalian bisa bersaksi melalui tindakan kalian sehari-hari di rumah. Contohnya ya, kalian bisa membantu pekerjaan rumah tangga orang tua kalian di rumah, seperti mengepel, atau menjaga adik, atau mengerjakan hal-hal yang sudah menjadi kewajiban kalian sebagai seorang taruna-taruni. Poin kedua, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa banyak ajaran-ajaran dari guru-guru palsu. Di masa sekarang ini, ajaran-ajaran palsu itu bisa berupa nilai-nilai egoisme, nilai-nilai individualisme, dan nilai-nilai konsumerisme. Nah, sekarang kalau kalian bertanya, Kak, bagaimana sih supaya kita tidak terpengaruh oleh nilai-nilai egoisme? Nah, Kak menjelaskan kepada kalian, nilai-nilai egoisme itu pada dasarnya ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana kita supaya tidak terpengaruh dengan nilai-nilai egoisme itu? Kita harus pertama adalah kita harus bisa mengalah, mencoba mengalah. Bagi yang punya adik-adik di rumah, apabila kalian sedang berselisih paham dengan adik kalian, kalian bisa mengalah. Sebagai kakak, kalian bisa memberikan contoh kepada adik-adik kalian. Yang kedua, kalian tidak merasa hebat sendiri. Kalian bisa dengar-dengaran orang tua, tidak merasa benar dengan diri kalian sendiri. Nah, untuk ajaran nilai atau ajaran-ajaran atau nilai-nilai yang kedua yaitu nilai-nilai individualisme, dengar-dengaran nasihat orang tua, kemudian disiplin hidup,
Apa sih disiplin hidup, Kak? Contohnya, di masa pandemi ini kalian bersekolah tidak datang ke sekolahan, tapi kalian home learning, belajar di rumah. Disiplin hidup itu maksudnya walaupun kalian belajar di rumah, kalian disiplin untuk tetap bangun pagi, melakukan berbagai aktivitas sama seperti kalian masuk sekolah normal seperti biasa. Nah, di situ kalian bisa belajar disiplin, kemudian kalian juga bisa mengerjakan tugas-tugas dari sekolah kalian tanpa menunda-nunda, sehingga kalian bisa mengumpulkan apa yang sudah ditugaskan kepada kalian tepat pada waktunya. Kemudian bagaimana kita bisa menangkal nilai konsumerisme itu? Nilai konsumerisme itu bisa kita tangkal dengan cara kita hidup sederhana. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita supaya kita bisa selalu hidup penuh ungkapan syukur. Kita selalu hidup dengan tidak bersungut-sungut. Kita hidup apa adanya. Kita hidup dengan sederhana. Itulah salah satu contoh bagaimana kita bisa menangkal nilai-nilai konsumerisme. Nah, poin yang ketiga, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita begitu banyak talenta-talenta. Nah, sebagai teruna-teruni pilihan Tuhan, sudah sepatutnya kalian bersaksi menggunakan talenta-talenta yang kalian punya. Contohnya, kalian bisa bersaksi dalam perkataan, dalam perbuatan atau tindakan, dan dengan talenta-talenta kalian bisa bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Contohnya, di masa pandemi saat ini kalian bisa mengasah talenta-talenta kalian. Misalnya, bagi kalian yang gemar memasak, gemar bermain alat musik, atau gemar menulis buku cerita dan sebagainya, kalian bisa mempergunakan semua talenta-talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terpenting, kita gunakan talenta itu bukan agar kita ingin dipuji atau dikatakan hebat, namun kita pergunakan talenta tersebut untuk kebesaran nama Tuhan sebagai bentuk kesaksian hidup. Di masa pandemi saat ini, hendaknya kita tetap berkaya, kita tetap semangat, dan kita selalu bersyukur dan menjadi saksi-saksi Kristus melalui karunia dan talenta yang Tuhan sudah berikan dalam sikap hidup kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan memberikan persembahan sekaligus bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 101 bait pertama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Baru saja kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau mengingatkan kami supaya kami bisa menjadi saksi-saksi hidup bagi talenta-talenta yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan supaya kami bisa melakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan apa yang kami baca dan kami dengar pada hari ini. Ya Tuhan, tidak lupa juga kami juga berdoa untuk teruna-teruni kami dimanapun mereka berada. Kau sertai mereka selalu dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kau bimbing mereka, Kau jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik ya Tuhan. Kau lingkupi mereka dengan kasih kuasa dari-Mu ya Tuhan, dan Kau tuntun mereka supaya mereka bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tidak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di saat-saat yang sulit ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya ya Tuhan, Kau ikut ambil bagian dan campur tangan ya Tuhan dalam segala setiap permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa Kau sudah menyiapkan begitu banyak hal-hal yang indah di masa-masa yang akan datang. Kami segera serahkan segala kekhawatiran kami di tangan-Mu ya Tuhan.
tuntun dan tolong kami ya Tuhan, dan bimbing kami ya Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk mengakhiri ibadah ini, Kaika ajak kalian semua untuk bernyanyi bersama-sama dari Kidung Muda Mudi 109 bait yang pertama. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Pertemukan kami kembali ya Tuhan secara ibadah online ya Tuhan pada minggu yang akan datang. Berikan kami semua kesehatan ya Tuhan, supaya kami bisa mengikuti ibadah yang akan datang dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik teruna yang baik, terima kasih karena kalian sudah mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Jangan lupa minggu depan tetap standby ya di handphone kalian masing-masing atau di laptop kalian masing-masing. Dan minggu depan kalian akan berjumpa dengan kakak yang berbeda. Tetap setia, tetap melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.